Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada pembelajaran pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa meskipun lewat online atau pembelajaran daring. Tapi kita masih tetap semangat untuk menuntut ilmu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Arizago Elsa Fitri, biasanya dipanggil dengan Bu Ica. Alamat rumah saya di Asem Papak Selatan. Nomor HP yang bisa dihubungi 0858 9-nya 5 kali 364 yang sudah ada di grup WA. Sebelumnya di sini saya mengajar, atau di kelas 10 ini saya mengajar pelajaran sejarah peminatan. Kalau samian berjumpa di kelas 11, nanti bisa belajar bersama pada mata pelajaran geografi dan sejarah peminatan sama saya. Untuk semester pertama ini, pelajaran sejarah peminatan memiliki 2 bab. Bab pertama tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Bab kedua tentang kajian ilmu sejarah. Bab ketiga tentang penelitian dan penulisan sejarah. Bab keempat tentang historiografi. Ada 4 bab, maaf tadi. Bab yang kita bahas pertama adalah kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Apa sih pengertian sejarah itu? Sejarah berasal dari bahasa Arab, dari kata syajarotun yang artinya pohon. Arti lainnya, sejarah adalah silsilah, riwayat atau hakikat, kisah, dan tarikh. Secara istilah, sejarah adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau atau pada masa lalu. Pasti semua memiliki sejarah atau memiliki kenangan. Konsep ruang, waktu, dan manusia. Apa sih ruang itu? Apa sih waktu? Dan siapa manusia dalam sejarah? Ruang adalah tempat terjadinya suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun peristiwa sosial dan peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Sedangkan waktu sendiri itu berkaitan dengan kapan peristiwa itu terjadi. Waktu dibagi menjadi 2. Ada makna denotatif dan makna konotatif. Kalau makna denotatif itu waktu yang berkaitan dengan satu kesatuan. Contohnya detik, menit, jam, tahun, abad. Kalau makna konotatif itu waktu yang berkaitan dengan suatu konsep. Konsep ruang, waktu, dan manusia. Konsep waktu dalam sejarah mencakup 4 unsur, yaitu yang pertama, perkembangan. Perkembangan terjadi apabila manusia mengalami pergerakan berturut-turut dari suatu bentuk ke bentuk lain. Kondisi ini akan menyebabkan masyarakat berkembang dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Contohnya, perkembangan dalam masyarakat terlihat pada perkembangan alat-alat transportasi. Pada zaman dulu, alat transportasi yang digunakan itu belum bermesin semua. Lah, pada zaman modern seperti saat ini, alat transportasi sudah menggunakan mesin.
Yang kedua, kesinambungan. Kesinambungan terjadi apabila masyarakat tetap mengadopsi lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan lama. Kesinambungan dapat dilihat dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di Indonesia. Budaya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi pada era reformasi merupakan kelanjutan dari budaya KKN periode Orde Baru. Yang ketiga, pengulangan. Pengulangan terjadi apabila peristiwa pada masa lalu terjadi lagi. Contohnya, pengulangan peristiwa terlihat pada penerapan kebijakan liberal di Indonesia. Yang keempat, perubahan. Perubahan itu terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan. Akan tetapi, asumsinya perkembangan secara besar-besaran dan dalam waktu yang relatif singkat. Pada umumnya, perubahan terjadi karena adanya pengaruh dari luar. Nanti dibahas tersendiri masalah perubahan sosial. Kemudian yang ketiga, ada manusia. Siapa sih manusia dalam sejarah? Manusia adalah pelaku dalam peristiwa sosial dan peristiwa. Dengan demikian, ketiganya merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya. Manusia sebagai objek dan subjek dalam sejarah. Jadi manusia itu bisa sebagai objek dan sekaligus sebagai subjek. Kalau manusia sebagai objek, itu hanya bercerita tentang manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Objek sejarah menunjukkan bentuk perubahan atau perkembangan aktivitas manusia dalam dimensi waktu atau masa lampau. Sedangkan manusia sebagai subjek sejarah artinya manusia berperan sebagai pelaku sejarah. Pelaku sejarah tersendiri adalah orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Sampai di sini materi yang saya sampaikan. Ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.